Halo, apa kabar anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C? Semoga kita semua selalu sehat. Anak-anak, sudah siap belajar? Pinter. Hari ini kita akan belajar tema cuaca. Subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Kita akan belajar dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak, siapkan buku tematik 3E ya. Mari kita mulai belajar. Kita mulai dari pembelajaran keempat. Anak-anak, amati gambar dalam layar. Anak-anak, mari kita simak, mari kita baca buku tematik 3E halaman 107. Halaman 107. Ibu akan membacakan, anak-anak silahkan menyimak. Halaman 107. Cara hewan bertahan hidup pada musim dingin. Musim mempengaruhi tingkah laku hewan. Pada musim dingin, suhu udara sangat dingin. Hewan-hewan membutuhkan lebih banyak makanan untuk menghangatkan tubuh dan sumber energi untuk beraktivitas. Namun, makanan yang tersedia sangat sedikit. Oleh karena itu, beberapa hewan memilih tidur dalam waktu lama untuk mengurangi penggunaan energi. Hewan yang tidur pada musim dingin disebut sedang melakukan hibernasi. Hewan yang tidur pada musim dingin antara lain beruang, landak, tupai, dan kelelawar. Sebelum musim dingin datang, hewan-hewan tersebut makan banyak. Kelebihan energi yang dihasilkan dari makanan disimpan di dalam tubuh. Ketika musim dingin tiba, hewan-hewan tersebut dapat bertahan hidup tanpa makan. Ada pula hewan yang berpindah tempat untuk menghindari musim dingin. Contohnya adalah burung jalak, burung camar, dan burung angsa. Mereka terbang bersama-sama menempuh jarak yang sangat jauh menuju tempat yang memiliki banyak sumber makanan. Setelah musim dingin berlalu, mereka akan terbang kembali ke tempat asalnya. Pada musim dingin, semut tidur dalam sarang yang dibuat di dalam tanah. Sebelum musim dingin datang, mereka bekerja sama, mengumpulkan banyak makanan dan menyimpannya di dalam sarang. Semut-semut pun dapat bertahan selama musim dingin. Nah, ini anak-anak kalian telah menyimak halaman 107. Nih, tampak dalam gambar tupai tidur pada musim dingin. Kemudian burung bermigrasi ke daerah yang lebih hangat untuk mencari makanan. Anak-anak, kerjasama akan
terlaksana dengan baik jika kita bersatu. Ini tampak gambar anak-anak yang sedang bersatu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika bekerja sama antara lain mengutamakan kepentingan bersama. Berikutnya, menghargai usaha yang dilakukan teman. Bekerja sama dalam hal-hal yang baik. Juga melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Mari kita lanjut dengan pembelajaran yang kelima. Perhatikan gambar anak-anak. Ini pembuatan garam. Kemudian ini kegiatan wisata di pantai. Anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang keadaan cuaca dan musim memberikan manfaat bagi kehidupan. Apa saja manfaat musim tersebut? Untuk lebih memahami, mari kita baca halaman 112. Ibu akan membacakan, anak-anak menyimak halaman 112. Manfaat musim hujan. Ketika musim hujan datang, hujan turun hampir setiap hari. Jalanan menjadi becek dan licin. Kita juga tidak bisa melakukan kegiatan di luar ruangan. Namun, tahukah kamu, musim hujan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan? Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Hujan menjadi salah satu sumber air bagi tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, kita seringkali melihat tanaman tumbuh lebih subur ketika musim hujan dibandingkan ketika musim kemarau. Turunnya hujan akan menambah cadangan air di dalam tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan manusia, misalnya untuk mencuci, memasak, mandi, dan lain sebagainya. Manusia mengambil air tanah melalui sumur. Ada pula manusia yang memanfaatkan air di sungai atau danau. Petani padi adalah orang yang menantikan datangnya musim hujan. Saat musim hujan datang, petani akan memulai menanam padi. Dengan datangnya musim hujan, petani tak takut sawah mereka kekeringan. Ya anak-anak ya, penjelasan tentang manfaat musim. Anak-anak coba perhatikan gambar pada layar, pada gambar A dan gambar B. Untuk lebih memahami gambar, coba kalian simak penjelasan. Informasi dari gambar dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apa nama kegiatan pada gambar A? Ya. Kemudian, apa nama kegiatan pada gambar B? Bagaimana keadaan cuaca yang terlihat pada kedua gambar? Apa manfaat keadaan cuaca pada gambar bagi manusia? Ya, ini nelayan
menangkap ikan atau mencari ikan di laut. Dan ini adalah menjemur ikan pada cuaca cerah. Bekerja sama akan mempererat persatuan. Persatuan dalam keragaman dapat menumbuhkan kerukunan dan mempererat persaudaraan. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh kerjasama di sekolah adalah melakukan piket kelas. Piket membersihkan kelas akan lebih cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Dengan melakukan piket bersama, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Mari belajar berhitung. Nina melakukan piket kelas bersama teman-teman. Siswa yang piket kelas terdiri dari 3/7 siswa perempuan. Berapa bagian siswa laki-laki? Anak-anak, ini ada 7 siswa. Penyelesaiannya, banyak seluruh siswa yang piket ada 7. Sebanyak 3/7 adalah siswa perempuan. Artinya, ada 3 siswa perempuan dari seluruh anak. Jadi, banyak siswa laki-laki ada 4. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan pembelajaran yang ke-6. Coba amati gambar. Ini ada rumah tradisional suku Eskimo. Rumah iglo adalah rumah tradisional suku Eskimo. Suku Eskimo tinggal di daerah yang beriklim dingin. Anak-anak, mari kita baca kembali pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah. Mari kita baca halaman 117. Pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah. Iklim di suatu daerah mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya terhadap bentuk rumah yang dibangun. Daerah beriklim tropis banyak mendapat cahaya matahari sehingga suhunya hangat. Rumah-rumah di daerah beriklim tropis memiliki banyak ventilasi udara. Hal tersebut bertujuan agar ada banyak pertukaran udara. Dengan begitu, rumah tidak terasa panas. Ventilasi udara juga berguna untuk mengurangi kelembapan ketika musim hujan tiba. Di daerah beriklim dingin, terdapat rumah bernama iglo. Iglo biasanya digunakan sebagai rumah sementara ketika berburu pada musim dingin. Iglo terbuat dari balok-balok salju
yang disusun membentuk kubah. Karena suhu yang sangat dingin, iglo tidak mencair dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Bentuk seperti kubah bertujuan untuk berlindung dari angin dingin dan hewan buas. Ya, anak-anak, bentuk rumah di daerah tropis. Dan ini bentuk rumah di daerah beriklim dingin. Anak-anak, ini tampak pada gambar orang-orang melakukan gotong royong membangun rumah. Gotong royong mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dengan bergotong royong, banyak manfaat yang kita peroleh. Oleh karena itu, sikap persatuan dalam keberagaman sangat penting. Ini tradisi gotong royong. Mari kita belajar berhitung. Ibu membuat 16 bolu kukus. Ayah makan 2/16 bagian bolu kukus. Pak Edi juga makan 2/16 bagian bolu kukus. Berapa bagian bolu kukus yang tersisa? Penyelesaiannya, jumlah seluruh kue adalah 16. Ayah makan 2/16 bagian. Pak Edi makan 2/16 bagian. Ya, anak-anak nih. Tampak dalam gambar ya. Baik anak-anak, anak-anak sudah mengerti ya tentang pecahan, juga tentang materi belajar pelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak, terima kasih ya. Kalian sudah belajar dengan baik, sudah pinter menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu sehat sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Semangat ya anak-anak ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Sampai jumpa anak-anak. Dah.